Agama dan budaya adalah dua pilar penting yang membentuk identitas manusia. Agama memberikan arah moral dan spiritual, sementara budaya mengekspresikan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keduanya harus berjalan seiringan karena agama mengajarkan tentang makna hidup yang lebih dalam, sedangkan budaya mewujudkan cara kita berinteraksi dan menghargai lingkungan sekitar. Namun, di dunia yang terus berkembang, kadang muncul konflik antara agama dan budaya. Ada kalanya budaya mengadopsi hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama, dan disinilah kita perlu bijak. Budaya perlu diselaraskan dengan nilai agama agar tetap relevan dan tidak kehilangan esensi spiritualnya. Di sisi lain, agama perlu dihargai sebagai cahaya yang membimbing budaya agar tidak sekedar menjadi warisan, tetapi juga sumber makna yang mendalam dalam kehidupan. Dalam harmoni ini, agama memberi landasan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kasih sayang, dan kesederhanaan. Sementara itu, budaya mengemas nilai-nilai ini dalam bentuk tradisi, bahasa, seni, dan kebiasaan sehari-hari. Ketika agama dan budaya berjalan seiring, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membingkai kehidupan kita dengan ajaran-ajaran yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Agama dan budaya, jika dijalankan beriringan, akan memperkaya kehidupan kita. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Agama memberi jiwa pada budaya, dan budaya memberi bentuk nyata pada ajaran agama. Nak, gimana sekolahnya hari ini? Sekolahnya seru, Mak. Tadi kan ada lihat di Madin, ada seleksi perekrutan sanggar. Aku boleh ikut nggak, Mak? Waduh, gimana nih ya? Anakku pengen ikut lari. Kalau ayahnya tahu, pasti nggak diizinkan. Boleh, Nak. Mama dukung. Yang penting dia latihannya semangat terus ya. Makasih, Mak. Jadi gini deh ya, Ibu udah lihat kemampuan kamu, dan kayaknya kamu punya potensi yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayah tahu Pak, anak kita punya bakat loh. Bakat apa? Ayah suka kalau anak kita punya bakat, apalagi bakatnya di bidangnya. Bukan bidang agama ya, tapi tari. Hah? Tadi? Anda bilang nanti udah jadi.
tidak datang sekolah. Sebentar lagi ada event perlombaan sanggar, dan dia kebetulan terpilih untuk mengikuti event tersebut. Saya khawatir dia tidak datang dan tidak latihan. Gimana kondisi dia, Bu? Ya, nanti kita lihat kondisi dia belum membaik. Tapi nanti kalau misalnya sudah membaik, saya suruh dia buat ke sekolah untuk latihan sanggar lagi. Tolong ya, Bu, dibilangin. Ya, Bu. Tapi kan, Bu, dia tidak diizinkan sama ayahnya untuk ikut event tersebut. Ayahnya tidak suka dengan bakatnya dia yang tari. Bahkan yang kemarin baru dikasih formulir, ayahnya tidak menyetujui itu dan ayahnya langsung marah. Tapi amat sangat disayangkan jika dia tidak bisa mengikuti sanggar, Bu, karena dia mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Jadi saya mohon Ibu segera membujuk ayahnya Dea agar Dea diizinkan. Iya, nanti saya usahakan supaya membujuk ayahnya dia supaya dia bisa diizinkan. Ya. Baiklah kalau begitu, Bu, saya izin pamit pulang dulu ya. Terima kasih, Bu, ya sudah kunjungan ke rumah dia. Semoga dia juga cepat sembuh, bisa mengikuti sanggar nanti di sekolahnya. Amin. Ya, dia boleh nggak sih ikut sanggar? Kan nggak apa-apa, mungkin dia ikut sanggar bisa jaga, maksudnya dia nggak yang aktif kali kayak gitu loh ya. Boleh nggak sih ya? Kan itu ada bakat anak kita juga. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa? Panggil dulu sini. Dea, sini nak. Ada apa, Ayah? Dia izinkan untuk lari, tapi tetap jaga saya. Makasih, Ayah.